Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memuji Allah, sumber segala penghiburan. Saya tertarik sekali dengan kata-kata Santo Paulus kepada umat di Korintus pada suratnya yang kedua bab 1. Ketika Santo Paulus berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Santo Paulus mengajak kita untuk memuji Allah, sumber penghiburan. Kata-kata itu bukan kata-kata kosong, bukan kata-kata pikiran Santo Paulus, bukan pendapat Santo Paulus, tapi pengalaman Santo Paulus. Pengalaman berarti dia sudah mengalami betapa dia dihibur oleh Allah. Kapan orang merasa dihibur? Ketika menderita. Pengalaman-pengalaman penderitaan merupakan pengalaman yang tidak enak, cenderung kita hindari, kita singgiri. Ya kalau bisa. Tapi kenyataan dalam hidup, realitasnya adalah penderitaan itu mendatangi kita tanpa pilih waktu, pilih tempat, pilih usia. Tiba-tiba saja penderitaan itu harus menimpa. Penderitaan gak usah dicari, penderitaan itu datang sendiri. Dan itu bagian keseluruhan. Entah kadang bencana alam, entah itu juga penderitaan menyangkut kehidupan bersama, atau penderitaan yang berasal dari keluarga, dari orang lain, tapi juga kadang-kadang karena kebodohan-kebodohan sendiri. Termasuk juga penderitaan karena sakit. Kadang-kadang kalau saya memikirkan sakit itu kadang juga ada aspek kesalahan sendiri ketika orang tidak disiplin dalam pola makan, pola hidup, tidak mengatur istirahat dengan baik misalnya, kurang rekreasi karena kerja terus dan stres ya. Tapi juga ada penyakit yang seperti masa pandemi ini, tiba-tiba datang menguasai dunia dan kacau balau keseluruhan. Santo Paulus juga sangat akrab dengan penderitaan. Bentuknya bukan pandemi COVID, Santo Paulus ya. Tapi bagaimana dia menderita selama ini sebagai seorang rasul, seorang pewarta Injil yang dianiaya, ditolak di mana-mana. Kadang-kadang disesah, kadang-kadang ditenggelamkan, kadang-kadang kelaparan. Entah apa lagi yang bisa dibayangkan pada masa itu. Kita tahu pada waktu itu komunikasi belum semudah sekarang ini. Penghiburan juga nggak bisa nyetel YouTube setiap saat atau nonton film. Dapat dibayangkan pada waktu itu tantangan alam yang hebat. Belum lagi kemungkinan binatang-binatang buas atau binatang-binatang beracun, kalajengking, ular, dan seterusnya. Tentu saja yang paling parah adalah pengkhianatan, ketidaksetiaan teman, dan terutama perlawanan dari mereka yang memusuhi Injil yang diwartakan oleh Santo Paulus. Tetapi setiap kali menderita, Paulus berkata, Allah menghibur kami dalam segala penderitaan,
sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Coba saudara-saudari renungkan penderitaan-penderitaan kita. Banyak, tapi lihat. Begitu pula begitu banyak pertolongan, bantuan, kasih sekitar kita. Entah berupa sumbangan yang sangat konkret, entah makanan, entah rezeki. Tapi juga persahabatan yang tulus dari orang-orang sekitar kita saat kita menderita. Dan macam-macam hal yang katakanlah penghiburan yang bentuknya beraneka ragam. Termasuk yang diberikan oleh pemerintah, oleh gereja, terutama perayaan Ekaristi yang bisa kita ikuti. Dan ini semua adalah penghiburan dari Allah yang bentuknya memang mengambil sarana ataupun lewat orang-orang, entah pemerintah, masyarakat, gereja ataupun orang-orang sekitar kita. Itu semua seperti langit yang mengelilingi kita, kebaikan yang mengelilingi kita. Kebaikan Allah itulah yang disebut penghiburan dari Allah. Maka baik saat adorasi ini kita memandang sakramen Maha Kudus untuk mencerna betapa justru dalam penderitaan, kesusahan yang kita pikul, selalu hadir penghiburan Allah yang tak terkira. Penghiburan Allah yang tak terduga. Penghiburan Allah yang seolah tiba-tiba. Tetapi selalu saja tepat waktunya. Tidak terlambat dan tidak terlalu awal. Pas. Tapi ini semua butuh cara pandang yang jernih, yaitu dalam kacamata iman. Dan saya yakin sekali bahwa sakramen Maha Kudus yang sedang kita sembah dalam adorasi memberikan perspektif tersebut. Sebab setiap kali memandang sakramen kita melihat kasih Allah yang telah dicurahkan, bahkan sampai level yang paling radikal, yaitu wafat Yesus di salib, korbannya yang kudus, yang hadir dalam Ekaristi, dan hadir pula dalam sakramen Maha Kudus yang di depan kita. Maka marilah kita senantiasa percaya penghiburan Allah yang selalu hadir dalam penderitaan kita. Agar apa? Agar kita juga bisa menghibur orang-orang yang menderita di sekitar kita. Baik dengan doa-doa maupun dengan kehadiran kita yang konkret untuk membantu mereka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.